para jamaah sekalian, alhamdulillah guru kita sudah sampai. Khusus pada malam ini Al-Habib Zain Aidit akan memberikan tausiah. Jadi mohon dengan keikhlasan guru kita Al-Habib Zain Aidit untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun muhtaramun al-habaib, wabil khusus Habib Zain Al-Atas serta para alim ulama, juga segenap hadirin yang mana insyaallah duduknya kita malam ini menjadi salah satu penyebab Allah meridhai kita semuanya. Amin. Dan Allah mengkaruniai kita dengan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis, guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita doakan selalu beliau selalu dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar dimudahkan langkah kakinya di dalam dakwah, mengikuti jejak para salaf, dan insyaallah selalu di dalam bimbingan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mafrud ya Habib, mestinya anda datang jauh-jauh sini ya, maksudnya linastafid, untuk bisa dapat manfaat. Habib Antum dari jauh akan memberikan sesuatu untuk kita. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, segenap jamaah majelis Sirrul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ma'lum, yang sebagaimana kita ketahui, malam ini adalah malam yang mulia. Sampai dikatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun layalin la turad fihi dakwah. Ada 5 malam yang mana di malam-malam tersebut semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 5 malam tersebut adalah malam yang dimana kita sekarang berada di dalamnya, yaitu di malam Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala karunia kita, berikan kita hidayah untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini, yang mana insyaallah di malam yang mulia ini kita mendapatkan nazar, pandangan khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Imaniyah, bahwa mereka kaum muslimin, setiap kaum muslimin adalah jangan pernah kita bersandar dengan amal ibadah kita. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana beliau mengutip salah satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yadkhulul jannah ahadukum bi amali. Tidak akan sampai masuk kalian semuanya ke dalam surga dengan amal-amal kalian. Maka para sahabat pun merasa kaget dan heran, dan mereka sontak bertanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Nabi, wahai Rasul? Qala wala ana. Rasul SAW mengatakan, walaupun saya nggak bakalan bisa masuk ke dalam surga dengan amal, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini ada pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama adalah untuk kita seorang muslim, jangan pernah bersandar atas apapun atau kepada siapapun
dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan amal kita sendiri, jangan pernah kita berasa aman, jangan pernah berasa kita ahli jannah dengan amal kita. Tidak, bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan duduknya kita di sini bukan karena untuk mendapatkan pahala, tapi agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang mengandalkan amal ibadahnya, amal baiknya, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan, ada satu kisah, ada seseorang terdahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun lamanya. 500 tahun beribadah, diisi ke setiap detik di dalam kehidupannya yang begitu panjang itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ja'al qiyamah, dan apabila datang hari kiamat, diriwayatkan di dalam kisah tersebut, ini orang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan rahmatnya. Maka orang itu mengatakan, la, tidak mau ya Allah, bal bi amali, masukkan aku dengan amalku, atas amal ibadahku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menimbang amal ibadahnya di satu sisi, dan di sisi lain adalah berat atau timbangan kenikmatan mata, nikmatul basar. Pada saat ditimbang amal ibadah seorang hamba selama 500 tahun lamanya, siang dia ibadah kepada Allah, malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ditimbang maka lebih berat kenikmatan mata. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam neraka, wa ya'udzubillah min dzalik. Maka melihat hal tersebut, hamba ini mengatakan, qala ya Rabbi, ya Allah, udkhulni jannah bi rahmatik, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Ini adalah hal yang pertama. Jangan pernah kita beramal untuk atas niat yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita beramal, melakukan amal ibadah, amal baik semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ada niatan di dalam diri kita untuk bersandar atau mengandalkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah banyak orang-orang terdahulu beribadah lebih lama daripada kita. Sampai kalau kita ketahui annal iblis, bahwasanya iblis itu alim, seorang yang alim, abid, seorang ahli ibadah. Sampai disebutkan tidak ada sejengkal di atas muka bumi ini kecuali di situ iblis pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan, bika la nasil wala budda minka. Beliau mengatakan, tidak akan kita dapat menghadiri atau beribadah kepada Allah atau menghadiri majelis-majelis ini kecuali karena apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ke sini, Pak, bukan karena keinginan kita, tapi karena Allah berikan kita hidayah, kenikmatan dan kerinduan kepada majelis-majelis seperti ini. Karena itu kita bisa hadir. Ini tidak lain tidak bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikala nasil walaupun minka, dan juga wajib kita harus apa? Harus ibadah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Penyebab utama Allah ciptakan kita bisa berdiri di atas muka bumi Allah agar untuk kita sujud kepada Allah. Dan jangan pernah terkecoh dengan bisikan iblis, yang mana banyak mungkin kita dengar orang-orang di sana, luar sana mengatakan, udah nggak usah ngaji, emang ngaji, dengan ngaji itu pasti masuk surga. Udah nggak usah rajin-rajin amat, nih ibadah, sholat, belum tentu masuk surga. Betul apa betul? Betul memang. Terus kalau begitu buat apa kita ibadah? Maka kita bisa yakinkan diri kita dengan menjawab apa? Yang ibadah saja, yang hadir majlis saja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak
ibadah. Apalagi yang nggak suka hadir majelis. Yang suka ibadah hadir majelis aja belum tentu masuk surga, apalagi kagak hadir, apalagi yang nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, surga, masuknya seseorang ke surga atau neraka atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidak-tidaknya orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah lebih dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang ahli maksiat, orang yang nggak mau hadir majlis, orang yang nggak mau taat kepada Allah lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah penyebab seseorang masuk ke surga, serta murkanya Allah adalah penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah lelah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kewajiban kita. Disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam Hasanul Basri, jama'a fi qalbil mu'min al-khauf wal wata'at. Al-Imam Hasanul Basri mengatakan Allah kumpulkan di dalam hati seorang muslim dua hal, seorang mukmin. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak umur yang sudah kita buang, berapa banyak hari, bulan, dan tahun yang sudah kita lewati, tapi sampai detik ini wahai hadirin, kita masih bisa tidur dengan tenang, tidur di atas kasur kita, masih bisa kita jalan ke sana, jalan ke sini, cari dunia. Tapi kalau kita pikirkan bagaimana nasib kita di akhirat nanti, tidak ada yang tahu. Bagaimana dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setiap malam bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai apa? Bengkak kakinya. Apakah ada dari kita sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya dari wajah sifatnya Sayyidina Umar bin Khattab apa? Ada bekas hitam ya di bawah matanya, min kasratid dumu, dari saking seringnya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mata kita ini untuk nangis kepada Allah aja udah jarang. Bengkak kaki kita karena ibadah, hampir nggak ada dari kita. Sedangkan kita tahu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mensifatkan Nabi udah dijamin sama Allah, diampuni dosanya yang lalu atau yang akan datang, masih ibadah, masih sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana kita sebagai umatnya? Pernahkah kita penuhi malam-malam kita di dalam tangisan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh dari sunnahnya Nabi, dari mengikuti Nabi, dari ittiba'lin Nabi, jauh. Tapi kita masih tidur tenang, seakan-akan dosa kita udah gak ada, udah habis, seakan-akan kita semua surga udah. Nabi yang udah dijamin masuk surga masih ibadah. Kita ini yang belum tentu ya, belum jelas nasibnya ya, tidur masih enak, pasang AC, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ini dan itu, seakan-akan nggak punya dosa. Nabi udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala masih ibadah. Al-khauf yang pertama. Yang kedua adalah keinginan selalu mencari ridhonya Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu hal yang ada di dalam hati kita insya Allah kecuali keinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan dekat dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW, keinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, nanti di akhirat semuanya, tidak orang tua kita, tidak anak kita, tidak saudara kita, tidak istri kita, tidak famili kita, semuanya nggak kenal kecuali baginda besar Nabi Muhammad SAW.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadar pengenalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sesuai kadar seseorang mengikuti Nabi Muhammad. Ittiba bin Nabi, mengikuti baginda besar Nabi Muhammad dan memperbanyak selawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad. Mungkin kalau berselawat kepada Nabi Muhammad kita bisa, tapi di dalam ittiba ini yang luar biasa, hadirin rahimakumullah. Berat memang, tapi kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat atas rahmat yang Allah kucurkan kepada kita, atas ibadah kita, ketaatan kita, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan abadi bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah Allah kuatkan hati kita lagi, Allah kuatkan semangat kita lagi, Allah kuatkan niat kita lagi untuk terus istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita minta kepada Allah tidak ada hembusan nafas yang kita ambil di atas muka bumi ini kecuali di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Habib Zain Aidit. Begitu banyak kata-kata mutiaranya, ya Allah, mudah-mudahan apa yang beliau ucapkan berbekas di hati kita, dan kita juga harus mempunyai rasa takut dengan Allah dan harapan bahwa kita masih menyembah Allah dan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah ampuni dan Allah berikan rahmat untuk kita. Kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk guru kita Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ghillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi azal habbi wa alihi wa sahbihi dada tassis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabb Muhammad wa ali Muhammad ijma' bainana wa bain Muhammad fil qalbi ya mujib. Allahumma inna hubbaka al-'adab wa salatuka al-qawm wa tarikna min hadzal bab wa la tukuna ila bi wasitati ya wahab adhilna ilaka min hadzal bab wa syarifna bi kashfil hijab wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.